Pemirsa, suara Nahdien menjadi rebutan para peserta pemilu 2024 karena NU memiliki kantong suara besar. Sementara itu pihak Nahdlatul Ulama selaku sebuah organisasi Islam menegaskan jika NU tidak terlibat politik dan mendukung bakal calon dan wakil presiden. Nahdlatul Ulama atau NU selaku organisasi Islam terbesar di Indonesia masih menjadi magnet untuk dijadikan lumbung suara di pemilu 2024. Banyak politikus mengincar basis massa NU menjelang pemilu. Para kandidat capres juga rajin mendatangi kantong-kantong suara NU seperti datang ke pesantren-pesantren. Sementara itu pihak Nahdlatul Ulama selaku sebuah organisasi menegaskan jika NU tidak terlibat politik dan mendukung bakal calon dan wakil presiden. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bidang keagamaan, Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi, aturan ini merupakan hasil keputusan Muktamar NU yang harus dipatuhi warga NU. NU akan memberi sanksi kepada anggotanya yang melanggar aturan tersebut. Jadi PBNU sesuai keputusan Muktamar tidak akan mengambil bagian dalam kontestasi politik. Bahwasanya seluruh pengurus NU dan termasuk seluruh pimpinan Banom-Banom dilarang untuk melakukan kampanye atau memberikan panggung kepada calon presiden tertentu. Kita adalah ormas keagamaan yang berfokus pada kegiatan dakwah, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan sama sekali bukan ranah kita untuk berbicara mendukung atau mengikuti membawa NU ke ranah kontestasi pilpres pada saat yang akan datang. Kalau ada kader NU yang menarik ke persoalan politik atau mendukung capres gimana? Jadi akan diberikan sanksi. Kalau memang pengurus NU, Ketua Umum PBNU sudah menyatakan bahwa akan diberikan sanksi kepada pengurus NU di semua tingkatan yang membawa NU ke pusaran konflik dalam kontestasi pilpres. Akan tetapi sebagai warga negara Indonesia, sebagai hak pribadi, mereka diperbolehkan untuk menjatuhkan pilihan, memilih atau dipilih sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di setiap pemilihan umum, suara Nahdliyin selalu menyebar. Tak hanya di satu partai, selama ini partai yang berbasis massa Nahdliyin adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Namun kenyataannya suara Nahdliyin tidak 100% ke PKB. Sejumlah tokoh NU juga kerap menghiasi daftar peserta pemilu. Selain Muhaimin Iskandar, ada Yeni Wahid, Mahfud MD, dan Hovifah Indar Parawansa. Maka tak heran jika tokoh-tokoh politik NU tersebut didekati partai politik dalam rangka menggait suara Nahdliyin. Tim TV One mengabarkan. Ya, pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, sikap Partai Keadilan Sejahtera masih mendua. Di beberapa kesempatan, kader PKS bahkan belum sekalipun tampak bersama-sama dengan Muhaimin Iskandar. Keluarnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan tampaknya masih belum menjadi akhir dari gejolak di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sikap Partai Keadilan Sosial PKS yang tidak langsung keluar dari koalisi juga masih menunjukkan sikap mendua. Setelah tidak menghadiri deklarasi Anies Muhaimin, PKS juga tidak hadir saat terjadi pertemuan koalisi di kantor Partai Nasdem pekan ini. Politisi PKS M. Iqbal mengaku pihaknya masih menunggu putusan Dewan Syuro terkait posisi Muhaimin di Koalisi Perubahan. Etika dan aturan di organisasi kami di PKS bahwa untuk penentuan capres dan cawapres itu juga harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Syuro. Jadi kami tidak mau melanggar aturan dasar dan aturan rumah tangga partai. Jadi kami menunggu penetapan dan pengesahan dari Majelis Syuro. Oke, tapi masih bisa terbuka peluang nggak untuk hengkang dari Koalisi Perubahan? Saat ini belum ada pembahasan. Dan kami menunggu keputusan Majelis Syuro. Pengamat politik Aji Alfarabi melihat adanya peluang PKS untuk keluar dari Koalisi Perubahan. Kita lihat terakhir keterangan dari PKS bahwa mereka masih menunggu rapat Dewan Syuro untuk memutuskan apakah pasangan ini direstui atau tidak. Nah, tapi di sisi lain kita melihat bahwa PKS juga sulit untuk lari dari Pak Anies ya, karena pertama konstituen PKS di bawah mayoritas memang pemilihnya Pak Anies. Saya pikir ini yang kemudian akan berat. Belum lagi kemudian kita melihat peta koalisi yang semakin solid, sulit bagi poros keempat untuk terbentuk walaupun celahnya masih ada. Sementara itu, calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tetap optimistis PKS akan bertahan di koalisi.
adalah satu proses yang biasa. Insya Allah kita akan terus berjalan bersama-sama, dan perjalanan kami dengan PKS ini sudah panjang sejak di Jakarta. Pasca di Jakarta juga jalan sama-sama, agenda juga sama-sama. Jadi insya Allah kita akan terus bersama. Hanya soal waktu saja, sesudah prosedur itu dituntaskan, maka jadi nyaman semua. Sepekan setelah deklarasi Anies Muhaimin, PKS masih belum menentukan sikap. Bahkan Dewan Syuro yang menjadi penentu sikap PKS masih belum mengagendakan jadwal pasti untuk menentukan sikap di koalisi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Nama Ridwan Kamil kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya yang menyinggung soal adanya event besar minggu depan. Benarkah sinyal breaking news yang disampaikan Kang Emil adalah tentang pengumuman duet antara Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil untuk Pilpres 2024? Dan juga kami mohon doa, takdir kami kemana kami tidak tahu, ya. Tapi insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya mohon dimaklumi. Kodenya itu aja. Terima kasih. Pernyataan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat serah terima jabatan pada Selasa lalu langsung menyita perhatian publik. Kode adanya breaking news yang diucapkan Kang Emil banyak diartikan terkait kiprah politiknya di panggung Pilpres 2024. Kang Emil bahkan disebut-sebut bisa saja menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 mendatang. Politisi PDI Perjuangan Andreas Pareira bahkan mengakui terbukanya peluang Ridwan Kamil untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ya, kita tahu bahwa Pak Ridwan Kamil kan ini salah satu ya figur yang ada dalam elektoral yang menjadi ya cukup tinggi lah gitu, dalam arti nama 5 besar, 6 besar itu ada Pak Ridwan Kamil gitu. Tapi kan kita tahu juga bahwa Pak Ridwan Kamil ini kan adalah kader Golkar. Namun suara pesimistis tentang peluang Ridwan Kamil mendampingi Ganjar Pranowo justru datang dari internal Golkar sendiri. Sejauh ini isu tersebut saya kira tidak benar ya. Karena yang saya tahu Kang Emil sangat berkomunikasi secara intensif dengan Ketua Umum kami Bapak Erlangga Hartarto, dan saya yakin sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang penggalangan pemilih, Kang Emil akan selalu berkoordinasi dengan Ketua Umum kami Bapak Erlangga Hartarto terkait dengan langkah-langkah politik yang akan dilakukan oleh beliau. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sempat mengungkap adanya 5 nama yang tengah digodok untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun, sebelumnya nama Ridwan Kamil tidak terdapat di antara 5 nama tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, lalu siapa saja kandidat yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo? Berikut beberapa tokoh yang berpeluang menjadi pendamping Ganjar di Pilpres 2024.
Pemirsa, usai Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan cawapres pemilu 2024, konfigurasi dan peta koalisi partai politik disinyalir akan semakin dinamis. Koalisi Ganjar dan Prabowo kini tengah mematangkan strategi untuk meraih kemenangan. Usai Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan cawapres pemilu 2024, konfigurasi dan peta koalisi partai politik disinyalir akan semakin dinamis. Pasalnya, duet Anies Caimin membuat Partai Demokrat hengkang dari koalisi Perubahan untuk Persatuan. Di sisi lain, PKB yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto beralih ke koalisi Perubahan. Hingga kini, koalisi Amin atau Anies Caimin didukung koalisi 4 parpol, yakni Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Umat. Keempat parpol itu memiliki 167 kursi di DPR. Tendensi peta koalisi Pilpres per hari ini saya melihat masih potensi besar 3 pasang. 3 poros atau tripolar dengan keraguan publik cukup besar apakah betul Anies akan berlayar. Ini paling tidak potensinya membesar. Anies berpasangan dengan Caimin, bahkan sudah ada cawapresnya. Yang satu itu, yang kedua adalah Pak Prabowo dengan wakilnya yang siapa nanti, kemudian Pak Ganjar. Nah, dari kekuatan 3 kutub atau 3 poros ini nanti memang berpotensi menurut saya karena dinamika seperti kita sampaikan tadi, ada potensi belakangan wacana menjadi tetrapolar atau 4 kutub. Nah, itu tapi persyaratannya juga cukup besar ya, prakondisinya, atau bahkan bisa bipolar, 2 kekuatan. Capres Ganjar Pranowo yang dimotori PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan serta Perindo dan Hanura kini sibuk menyusun strategi pemenangan. PDIP ingin hat-trick atau menang 3 kali berturut-turut. Salah satu kunci kemenangan ialah siapa cawapres yang akan bersanding dengan Ganjar nantinya. Bahwa Ganjar Pranowo dan timnya mengedepankan koalisi gotong royong. Oleh karena itulah saya kira PD Perjuangan, Ganjar Pranowo sejatinya merangkul berbagai partai politik untuk menjadi gerbong koalisinya, sehingga semakin banyak jumlah partai ada di koalisinya akan semakin baik dan berpeluang terbuka untuk memenangkan Pilpres 2024. Kemudian siapa yang menjadi wakil presiden berpasangan dengan Ganjar Pranowo? Menurut pengamatan saya bahwa sejatinya pasangan wakil presidennya adalah mantan Panglima TNI kita, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Prabowo Subianto adalah salah satu kandidat capres yang tengah naik daun. Selain disokong Jokowi, Prabowo kian hari kian banjir dukungan. Koalisi yang dimotori Gerindra, Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang itu kini tengah membidik kawan koalisi baru. Siapa lagi kalau bukan Partai Demokrat yang baru bercerai dengan koalisi Perubahan yang dirayu. Menyikapi dinamika politik ada, saya melihat bahwa Prabowo Subianto tidak perlu terburu-buru mendeklarasikan cawapresnya karena tentunya perlu dilihat aspirasi masyarakat, aspirasi dari rakyat Indonesia, dan tentunya calon wakil presiden Prabowo Subianto nantinya harus menjadi jawaban dari solusi atas permasalahan yang ada, misalkan isu ekonomi, isu harga bahan pokok dan sebagainya. Dan tentunya dari 3 figur cawapres seperti Erick Thohir, Yusril, dan Gibran bisa menjadi salah satu bahan diskusi untuk kubu Prabowo Subianto. Dan kita melihat bagaimana figur, tentunya figur pengusaha, figur yang paham terhadap isu ekonomi lebih diunggulkan untuk menjadi kandidat calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Politik memang dinamis. Masing-masing parpol bukan hanya konsentrasi pada calon presiden saja. Akan tetapi,
bagaimana dukungan partai mereka bisa mendulang suara pada perolehan suara di pemilu legislatif nanti. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Pemilu akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Usai jeda sesaat lagi. Dalam rangka menghadapi Pilpres 2024 mendatang, Polresta Bandung menggelar simulasi sistem pengamanan kota yang digelar di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kerusuhan antara kubu massa pendukung salah satu calon presiden dengan aparat kepolisian terjadi di Jalan Al-Fatahu, Soreang, Kabupaten Bandung ini tak terhindarkan. Bahkan untuk membubarkan massa yang mencoba menyerang petugas secara anarkis hingga melakukan pembakaran sepeda motor maksud kami. Dan tindakan represif pun dilakukan petugas karena anarkisme massa mulai tak terkendali. Keseluruhan adegan ini pemirsa merupakan rangkaian simulasi sistem pengamanan kota yang digelar oleh Polresta Bandung dalam rangka menyambut tahun politik dan Pilpres 2024 mendatang. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu hari ini. Saya Muhammad